Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pak Iwan yang saya hormati dan sama-sama kita hormati, para da'i yang berbahagia. Ngomong-ngomong bahagia apa enggak? Kalau hari ini ada launching penugasan 1000 da'i, nanti bulan Syawal ada lagi penugasan 1000 da'i pasca Ramadan. Iya, karena ini kan Ramadan. Ramadan itu semarak dakwah. Kalau udah Ramadan nggak semarak lagi dakwah itu, jangan sampai. Jadi kalau begitu bikin lagi penugasan 1000 da'i pasca Ramadan. Halal bihalal sekaligus launching. Oh. Baik, Ramadan ini kan sering kita sebut sebagai bulan dakwah, karena aktivitas dakwah, meskipun sebagian majelis taklim itu ada yang disebut tawakuf, orang Betawi suka nyebut begitu, tawakuf, diliburkan, tapi aktivitas dakwah itu terus berjalan. Oleh karenanya para da'i dalam konteks dakwah harus menyiapkan materi dakwah dengan baik. Apalagi kalau kita ditempatkannya itu di satu tempat, orangnya itu juga. Saya pernah ngalami itu. Kalau dakwahnya di perusahaan, misalnya di Pertamina, di Freeport, itu kan cuma paling 3 hari, 4 hari. Saya pernah ceramah di Amsterdam, pernah ceramah di Australia, sebulan Ramadan itu. Orangnya itu juga. Sehingga materinya harus variatif, harus banyak variatif yang kita siapkan. Ilustrasinya juga jangan diulang lagi, yang udah jangan diomongin lagi. Begitu juga kalau ada unsur humornya, unsur bercandanya sebagai ilustrasi, lah itu jangan diulang lagi. Ini mah humor yang kemarin udah nggak lucu. Nah, begitu. Itu tantangan tersendiri. Jadi siapkan materi dakwah. Makanya seorang da'i, seorang mubalik, dia harus mau berpikir dan kreatif dalam berpikir. Nah, kreativitas berpikir. Kreatif itu yang orang tidak pikirkan. Kreativitas berpikir adalah yang orang tidak pikirkan. Itu dituntut punya kreativitas berpikir. Jadi bukan cuma mau berpikir, tapi juga kreativitas berpikir. Cuma sayang sekarang ini saya mendapati banyak khotib, banyak mubalik, jangankan kreativitas berpikir, mikir aja nggak mau. Males mikir. Karena males mikir, jadi telat mikir. Nah. Besok nih Jumat, nah, itu lewat WA, Pak Ustadz, mana materi khutbah buat besok? Minta materi khutbah buat besok. Kenapa dia nggak mikir, merumuskan sendiri materi itu? Memang belum punya buku saya tentang buku khutbah. Ya, yang dia minta PDF. Kalau PDF kan gratis ya. Baik, jadi kreativitas berpikir, memikirkan yang orang tidak pikirkan, sehingga rasanya jadi baru, padahal bukan ajaran baru, tapi terasa baru. Orang disebut mendapatkan pencerahan, begitu. Saya karena
suka menulis, saya jadi berpikir apalagi yang harus saya tulis. Sehingga ada sesuatu yang baru sebagai rumusan. Nah, sekarang dalam kaitan mau khutbah, mau ceramah, mau kultum, bagaimana kita menyiapkannya, merumuskannya? Ya, saya sederhanakan. Pertama, bahas aja satu ayat. Gak usah repot-repot. Banyak ayat, tapi dikaji dulu, dipelajari dulu, ditadaburi dulu. Nah, sehingga kita nanti bisa membahas ayat itu dalam menyampaikan ceramah. Ya, sebut saja misalnya kalau puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di dalam Quran itu ada 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah saya sudah menulis bukunya Wahai Orang Beriman. Pembahasan 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan berarti untuk menyegarkan, mengokohkan keimanan sehingga diserukan kepada yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba itu kan dari kataba. Kataba itu kan menulis. Kutiba berarti dituliskan. Sesuatu kalau udah ditulis jadi kuat. Orang tidak bisa mengelak. Nah, gitu. Puasa ini orang tidak bisa mengelak dari kewajiban itu. Saya sakit nggak bisa puasa, ya nggak apa-apa nggak puasa, tapi kan harus dibayar nanti. Begitu seterusnya. Jadi tidak bisa mengelak. Bahkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Puasa ini bukan ibadah yang baru. Bukan hanya ada pada masa Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad juga sudah ada puasa. Bahkan kalau mau dibanding-bandingkan, lebih berat orang dulu puasa. Nabi Daud, puasanya itu 6 bulan dalam setahun. Kita kan cuma ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Nabi Daud 6 bulan dalam setahun. 6 bulan dalam setahun bukan dari bulan 1 sampai bulan 6. Bukan dari bulan 7 sampai bulan 12. Tapi sepanjang tahun dengan cara diselang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Terus sepanjang tahun. Segala musim. Nah, kita kan kalau Ramadannya bulan Desember hujan melulu. Januari hujan melulu, kan gitu. Tapi kalau Juli, Agustus panas, kan gitu. Meskipun sekarang cuaca nggak teratur ya. Begitu contohnya. Jadi Nabi Daud itu puasa nggak ada lebarannya. Kita belum puasa udah pada mikirin lebaran. Begitu. Yang kedua, orang dulu puasa itu juga tidak ada hubungan suami istri. Meskipun malam. Tidak boleh hubungan suami istri meskipun malam, apalagi kalau udah tidur. Meskipun tidurnya habis maghrib. Umar bin Khattab lupa kalau itu nggak boleh. Suatu malam dia melakukan hubungan dengan istrinya. Lupanya berdua. Oh, iya, lupa sendiri kayak gitu. Sehingga ya, yang istrinya ngingetin, bang nggak boleh bang. Ini suami lupa, istri lupa. Melakukan hubungan suami istri. Selesai baru ingat kalau ini nggak boleh. Umar terus saja puasa. Besok paginya dia ketemu Nabi, dia menemui Nabi. Ya Rasul, celaka saya. Kenapa? Semalam saya hubungan dengan istri. Kan nggak boleh ya? Iya. Terus jadi bagaimana ini puasa saya? Turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ya sejak itu boleh tuh. Sejak Umar ngomong sama Nabi itu turun ayat jadi boleh malam tuh
hubungan dengan istri. Ini satu contoh. Di dalam hati antum jangan-jangan ada perkataan, wah untung Umar nanya. Coba kalau Umar nggak nanya, bisa terus-terusan nggak boleh. Begitu. Itu mengurai kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi mesti kita cari itu maksudnya kemana. Bahkan dulu nggak ada sahur. Orang puasa tuh dulu awal-awalnya nggak ada sahur. Ada kasus terjadi pada Qais bin Sarmah. Qais itu kerja berat, kerja keras yang menguras energi. Waktunya maghrib disebut takjil, berbuka puasa, takjil. Takjil itu apa? Bukan kolak. Mau kemana Bu? Mau beli takjil. Gitu. Takjil itu segera. Jadi menyegerakan berbuka puasa. Kenapa disegerakan? Karena sudah waktunya. Yang sudah waktunya segerakan. Sekedarnya kan, minum segelas, makan kurma 3 butir, udah itu namanya udah takjil. Sholat maghrib. Ini kadang-kadang sholat maghrib jadi lama. Kenapa? Bukan 3 butir kurma, kita tuh serba 3 kadang-kadang. Ya serba 3 lontong, 3 bakwan, begitu, 3 kue putu, ya serba 3 jadi lama. Buka puasa di masjid, ada buka puasa di rumah. Yang buka puasa di rumah udah datang ke masjid mau sholat maghrib, yang buka puasa di masjid, oh itu masih pada makan. Karena kalau di masjid makanannya banyak orang nyumbang donasi. Wah itu begitu. Iqamat udah baris orang, tapi itu orang masih belum juga masuk ke masjid. Kalau dia 3 batang dulu tuh, kalau 3 batang udah selesai sholat, dia masih belum selesai juga tuh. Baik, ini namanya contoh membahas satu ayat. Banyak tuh ayat-ayat yang bisa kita bahas. Jadi jangan bingung menyampaikan materi apa, banyak ayat yang bisa kita bahas. Yang kedua, membahas satu hadis. Ceramah bisa membahas satu hadis. Banyak hadis-hadis yang bisa kita bahas. Mau pakai hadis yang ada angkanya, boleh. Yang ada angkanya. Salasun, arbaun. Kan ada tuh hadis-hadis yang pakai angka. Ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik ada 3. Kalau ini contohnya ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sururun tudkhiluhu ala muslim, memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim. Dengan kata lain, menggembirakan orang. Gembirakan orang pesimis, tanamkan optimisme, itu namanya menggembirakan. Bukan cuma menghibur dengan nyanyian. Orang bingung, carikan jalan keluarnya, itu namanya menggembirakan. Au takshifu an kurbatin, atau memecahkan masalah darinya. Dia punya problem, pecahkan masalahnya.
Maka dakwah bisa dilakukan dengan cara layanan konsultasi jamaah. Layanan konsultasi jamaah. Orang punya problem, silahkan ngomong sama ustadz. Nanti ustadz mencarikan jalan keluar atas masalahnya itu. Maka ustadz itu harus respon terhadap masalah orang. Pengurus masjid harus respon pada masalah orang. Pak Ustadz, saya lagi ada masalah, saya pengen ngomong sama Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa membantu memecahkan masalah saya. Respon dengan baik. Jangan bilang apa? Pak, kalau ada masalah jangan ngomong sama saya juga banyak masalah. Jangan begitu. Au taqdi anhu dainan, atau bayarkan utangnya. Ustadz juga punya banyak utang. Bayarin utangnya. Sekarang banyak orang punya utang, apalagi mau pinjol. Utang 2 juta bisa jadi 5 juta. Itu contoh ya. Bisa juga rumusan tematik dari beberapa ayat atau beberapa hadis. Beberapa ayat jadi materi. Ya, misalnya ayat-ayat tentang Ramadan ini, itu kan dari ayat 183 sampai 188. Itu kita bisa rumuskan menjadi poin-poin. Ramadan ini bulan pembaharuan. Pembaharuan apa? 1, pembaharuan iman. Iman diperbaharui. Makanya kutiba alaikumusiyam. Makanya ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Biar supaya imannya itu hidup. Iman yang hidup menjelma menjadi takwa gitu. Yang kedua, memperbaharui komitmen kepada Al-Qur'an. Maka Ramadan disebut Syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang ketiga, memperbaharui rasa dekat dengan Allah. Rasa dekat dengan Allah. Saya merasa ini adalah contoh kreativitas berpikir, sehingga ayat-ayat itu kita rumuskan menjadi poin-poin pembahasan. Karena ayatnya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang nanya padamu ya Muhammad tentang aku, jawab aku dekat. Maka puasa memperbaharui kedekatan kepada Allah. Banyak orang merasa jauh dengan Allah. Puasa menumbuhkan rasa dekat, memperbaharui rasa dekat kepada Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Apalagi kalau waktunya banyak, itu kita bisa cerita tentang bagaimana contoh orang yang merasa dekat dengan Allah. Umar bin Khattab jadi khalifah. Dia suka mengontrol langsung masyarakatnya, siang apalagi malam. Maka ketika orang sudah mulai beranjak tidur, Umar keliling ke kampung-kampung. Dia ingin tahu keadaan masyarakatnya secara langsung. Dia merasa enggak cukup hanya laporan dari anak buahnya. Ketika sudah lelah keliling-keliling, Umar duduk di samping rumah yang sangat sederhana. Ternyata dari dalam rumah terdengar percakapan seorang ibu dengan anaknya, anak gadis. Nak, kita dapat susu cuma sedikit. Biar supaya keuntungan kita setidaknya sama dengan yang kemarin, campur ini susu dengan air. Oh, rupanya dia penjual susu murni. Tidak Bu, nggak boleh begitu. Apalagi Khalifah Umar tidak membolehkan begitu. Khalifah Umar paling lagi enak-enak tidur. Dia nggak tahu dengan penderitaan kita, kesulitan kita.
Bu, Khalifah Umar boleh tidur. Dia nggak tahu dengan kesulitan kita, tapi Tuhannya Khalifah Umar, Tuhan kita semua, nggak pernah tidur. Ah sudah, jangan banyak ngomong, campur. Enggak, saya nggak mau. Ini jualan bensin. Orang mau beli Pertamax kok kualitasnya Pertalite. Nah, jangan-jangan kita beli Pertalite sebenarnya premium. Masih ingat sama premium? Yang namanya udah hilang, jangan-jangan barangnya masih ada, cuma dikasih warna aja dikit. Kan pewarna bisa, pewarna tekstil. Oh luar biasa. Ini tukang susu nggak mau dia, anak tukang susu itu. Maka Umar bilang sama pembantunya Aslam, kamu tandai rumah ini. Besok beberapa hari kamu datang lagi ke kampung itu, kamu tanya-tanya orang sekitar itu, bagaimana pendapat mereka, komentar mereka tentang anak tukang susu itu. Maka Aslam datang lagi beberapa hari, bahasa sekarang namanya survei. Survei. Ternyata orang-orang yang disurvei itu mengatakan anak tukang susu itu anak yang baik, anak yang solihat. Maka Umar ngomong sama anaknya yang laki-laki, kamu udah dewasa, mau nikah nggak? Nikah siapa yang nggak mau? Lu punya calon? Belum. Mau calon dari bapak? Ya tentu bapak lebih tahu wanita seperti apa yang cocok buat saya. Ya sudah, nanti bapak mau ngelamar seorang gadis. Wah itu. Udah dilihat belum wajahnya? Belum. Udah diceritain belum nih anaknya Umar? Oh ini gadisnya cantik? Enggak, belum. Cuma dibilang baik. Umar datang, tentu ibu itu terkejut. Umar datang, ada apa Tuan datang kemari? Saya datang kemari dengan maksud baik, saya mau ngelamar anak ibu buat anak saya. Ini Tuan nggak salah datang? Kira-kira begitulah. Enggak. Emang bagaimana ceritanya? Emang Tuan sudah tahu, kenal sama anak saya? Ya sedikit banyak tahu dari informasi. Emang bagaimana ceritanya? Diceritain kasus tadi. Oh jadi Tuan dengar itu omongan saya? Iya saya dengar. Kalau begitu saya mohon maaf karena saya sudah lancang bicara. Akhirnya nikah. Lahirlah anak, diberi nama Abdul Aziz apa ya? Diberi nama Abdul Aziz. Dari Abdul Aziz kemudian punya anak lagi namanya Umar gitu. Jadilah Umar bin Abdul Aziz gitu. Cicitnya Umar bin Khattab itu Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Itu contoh ya. Memperbaharui komitmen kita akan pentingnya doa. Makanya ayat ini uji budak watada'i iza da'ani. Aku kabulkan doa bila orang berdoa. Bisa jadi orang merasa sudah tidak perlu berdoa. Kenapa? Ilmu pengetahuan udah berkembang pesat, teknologi udah canggih. Buat apa lagi doa? Tidak. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga punya keterbatasan. Tetap manusia itu harus berdoa untuk menunjukkan bahwa dia lemah dan membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah Ramadan memperbaharui diri kita untuk jadi orang yang disiplin. Disiplin apa? Disiplin terhadap kewajiban. Banyak orang gak disiplin pada kewajiban. Kita ini kan banyak sebutan,
Pada diri kita tuh banyak sebutan. Disebut apa? Disebut anak, ada kewajiban pada orang tua. Disebut suami, ada kewajiban pada istri. Disebut orang tua, ada kewajiban pada anak. Disebut dai, disebut mubalik, disebut pengurus organisasi. Kadang-kadang orang seneng namanya tercantum dalam kepengurusan organisasi, kerjanya enggak. Untuk memperpanjang biodata. jadi iya, kerjanya enggak. Semua organisasi begitu, namanya tercantum, kerjanya enggak. Nah, gitu. Baik, disiplin dalam kaitan dengan waktu. Disiplin waktu. Karena puasa ini jangan telat memulainya, yaitu subuh. Jangan udah subuh masih sahur aja dia. Makanya ulama kita dulu itu mengajarkan yang namanya imsak 10 menit sebelum subuh. Bukannya nggak boleh, itu statusnya seperti lampu kuning. Masih boleh jalan? Boleh, lampu kuning masih boleh jalan. Tapi harus pelan, karena sebentar lagi juga merah. Cuma kita kalau lagi ketemu lampu kuning itu jadi pelan apa jadi kencang? Oh, gitu. Jadi kencang. Lagi kencang-kencangnya merah, berhenti apa enggak? Tanggung. Nah, jangan sampai udah azan subuh masih sahur. Udah azan lu masih sahur aja. Tanggung, paling tinggal 3 suap lagi. Begitu. Nah, disiplin waktu itu nampak pada saat berbuka puasa. Jadi kalau buka puasa tuh nggak ada yang telat. Bahkan ditunggu kan? Ditunggu. Orang disiplin tuh nunggu. Saya diundang ceramah. Diundang ceramah di mana? Cibubur. Diundang ceramahnya itu jam 9.30. Saya datang tuh jam 9. Nggak ada orang di masjid itu, nggak ada orang. Cuma ada seorang ibu lagi menata makanan. Nggak lama kemudian datang seorang bapak. Udah datang Pak Ustadz? Iya, kan undangannya 9.30. Di sini Pak Ustadz kalau undangan 9.30 orang datangnya 10.30. Oh gitu, 10.30. Oh gitu. Ini udah kebiasaan di sini katanya begitu. Ya terus kenapa ngundang saya 9.30? Ya itu ya. Nggak ada undangan yang khusus jamnya itu. Gitu. Maka kata temennya, kalau begitu lain kali kalau ngundang ustadz, kalau emang acara 10.30, kalau emang acara 10.30, ya undanglah 10.30 Pak ustadznya. Ya jangan begitu, saya bilang. Kalau jamaahnya diundang 9.30, terus ustadznya datang 10.30, jadi fitnah juga. Ustadz payah, nggak disiplin. Kan begitu lagi. Disiplin waktu. Lalu disiplin hukum dalam kaitan dengan hukum. Disiplin dalam kaitan dengan hukum. Maka ayat tentang puasa ini ditutup dengan ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukam, apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Urusan harta banyak sengketa. Dibawa ke pengadilan. Ke pengadilan itu bukan mau cari keadilan, tapi mau cari pembenaran. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya orang bisa makan harta dengan cara yang berdosa.
Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Makanya mufassir mengatakan keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Itu contoh merumuskan materi itu dari beberapa ayat ke dalam poin-poin. Begitu juga berdasarkan ayat dan hadis kita bisa rumuskan materi. Dalam satu materi didasari pada ayat dan hadis. Itu juga banyak ya. Ya contohnya misalnya saya merumuskan materi agenda sebelum mati. Jadi kalau ceramah Ramadan itu ya jangan cuma kutiba alaikumusiyam. Dari malam pertama sampai malam 30 kutiba alaikumusiyam. Jangan cuma membicarakan masalah puasa. Saya ceramah agenda sebelum mati. Sebelum mati bagaimana? Begitu. Sebelum mati orang harus taubat. Jadi taubat sebelum mati. Ayatnya taubat ada, hadisnya taubat ada. Orang tua, semua orang taubat itu disukai Allah. Orang tua taubat disukai oleh Allah. Tapi yang paling disukai Allah itu adalah anak muda yang taubat. Ma min syai'in ahabbu ilallah minas syababit taib. Tidak ada yang lebih disukai Allah selain dari pemuda yang taubat. Nah itu. Apalagi bayar utang. Sebelum mati bayar utang. Ngomong-ngomong pada punya utang nggak? Iya. Kelihatan dari mukanya. Mukanya orang utang kelihatan nggak? Kelihatan. Nah itu seterusnya begitu. Terus terakhir kita bisa berkreasi sendiri. Kita kan punya pemahaman terhadap agama, lalu kita berkreasi, merumuskan materi dari pemikiran kita, hasil pemikiran kita. Misalnya bangga sebagai muslim. Nah, misalnya begitu. Kita ini harus bangga sebagai muslim. Kenapa? Karena Islam itu satu-satunya agama yang benar. Jangan bilang agama paling benar. Islam jangan dikatakan agama paling benar, karena kalau dikatakan paling benar, Kristen juga benar, Hindu juga benar, Buddha juga benar, cuma Islam paling benar, nggak begitu. Agama lain salah, yang benar cuma satu, karena cuma satu nggak pakai paling, begitu. Yang kedua, kebenarannya didasari oleh wahyu. Jadi Islam ini bukan agama hasil pikiran orang, termasuk bukan agama hasil pikiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan. Maka kalau Muhammad sebagai pribadi, kan pada diri Muhammad ada Muhammad sebagai pribadi, ada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ada saat dia sebagai Muhammad sebagai pribadi, yang ketika dia keliru diluruskan. Makanya ada ayat-ayat yang menegur Nabi karena Nabi ngomongnya keliru. Begitu. Seperti Nabi mengharamkan madu hanya karena dia ingin agar istrinya tidak tersinggung. Namanya Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Diturunkan ayat. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu? Begitu. Ini contoh. Jadi Islam itu agama wahyu. Yang ketiga, kita bangga sebagai muslim karena Islam itu satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Satu-satunya agama yang sesuai dengan jiwa manusia. Makanya apa yang diinginkan oleh manusia itu ditampung di dalam Islam. Manusia punya hasrat seksual. Boleh nggak melampiaskan hasrat seksual?
Boleh. Boleh. Tapi kepada siapa? Nah, kepada istri. Kalau perempuan kepada suami. Biar supaya jadi istri, akad nikah. Seks itu halalnya cuma satu, akad nikah. Nggak bisa seks itu halal dengan sebab suka sama suka. Dia nggak jadi halal dengan cara bayar. Ada nggak orang ingin seks dengan cara bayar? Tidak, cuma satu, akad nikah. Nikahnya pun nikah yang sah, nikah yang benar. Sebab ada juga mungkin orang nikahnya nggak benar. Begitu. Maka di dalam Islam tidak ada orang dilarang untuk menikah. Seseorang mau jadi tokoh agama, mau jadi ulama besar, mau jadi dai, salah satu syaratnya nggak boleh nikah. Ada nggak begitu? Oh. Malah tadi dibilang 3 ini mestinya. Tapi dalam agama lain ada nggak orang dilarang untuk menikah? Ada. Mau jadi tokoh agama dilarang menikah. Mau jadi apa tuh? Mau jadi pastor nggak boleh nikah. Jadi biarawati nggak boleh nikah. Jadi biksu nggak boleh nikah. Begitu. Jadi biksu jangankan punya istri, punya rambut aja nggak boleh. Ada nggak biksu yang gondrong? Biksu gondrong ada nggak? Nggak ada ya. Ustadz gondrong? Ustadz gondrong ada banyak. Begitu. Nah, yang keempat, dengan sebab 3 tadi itu, oh ternyata kita bangga banyak orang tertarik pada Islam. Mereka pelajari Islam, mereka temukan kebenaran Islam sampai mereka masuk ke dalam Islam. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita merumuskan materi. Maka dalam konteks dakwah, pesan itu harus menyentuh logika, sehingga apa yang kita sampaikan benar adanya, tidak terbantahkan, argumentatif, argumentasinya kuat, lalu menyentuh perasaan, menyentuh jiwa, sehingga orang tergugah. Nah, jadi dakwah itu menggugah hati, menggugah pikiran. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita terus pelajari, terus kita kembangkan agar dakwah semakin baik. Baik, begitu dari saya. Silakan, ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana besok ini di bulan Ramadan, di saat para dai banyak menerima undangan dakwah, bagaimana kemudian kita bisa mengemas dakwah kita seperti pesan beliau tadi itu. Dakwah itu harus menyentuh akal dan pikiran, serta dakwah itu juga harus menyentuh hati. Dan ketika dai bisa melakukan itu, maka insya Allah dakwah itu akan terus hidup dan dinamis, karena itulah yang dibutuhkan oleh umat manusia. Waktu beliau bersama kita sangat terbatas karena beliau setelah ini akan mengisi kuliah duhur di masjid di sekitar Jakarta. Karenanya saya hanya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Silakan perwakilan online, offline, silakan satu orang. Ya, satu orangnya di sini. Ya, silakan satu orang dari sini mewakili. Kalau ada teman-teman di wilayah, silakan kemudian dituliskan dan kemudian saya akan memberikan kesempatan juga satu orang. Baik, yang offline dulu. Baik, silakan. Ya. Baik, satu orang ya. Sambil kita menunggu teman-teman yang sedang online, baik itu di YouTube ataupun di link Zoom, kita batasi hanya satu pertanyaan, Ustaz, karena beliau akan melaksanakan tugas dakwah di tempat yang lainnya. Silakan.
nama dan dari mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan atas waktunya. Kami dipersilakan untuk bertanya. Saya Amin Johari, perwakilan dari DPD Hidayatullah Jakarta. Baik, ini dulu, pakai ini. Ya. Sambil pas ini. Baik Ustaz, pertanyaan kami dalam kesempatan kali ini Ustaz, melihat ke depan Ramadan ini Ustaz, dari berbagai macam buku Ustaz, karya buku yang Ustaz tulis, bagaimana Ustaz dari setiap materi kemudian bisa menjadi karya sampai sebanyak 63 ini Ustaz. Resepnya barangkali para dai yang ada di sini mungkin sudah banyak mengisi di mana-mana, setiap bulannya ada, hingga bisa menjadi setiap materi yang disampaikan menjadi buku, sehingga manfaatnya tidak hanya lewat kata-kata tapi juga bisa menjadi tulisan Ustaz. Barangkali itu aja pertanyaan kami Ustaz. Jazakallahu khairan. Satu orang perwakilan daripada offline, satu orang perwakilan dari online. Ada yang masuk pertanyaan Ustaz dari online. Ustaz, senang sekali mendengarkan pemaparan Ustaz. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu, mengingat Ustaz sudah sering saya baca bukunya. Ini dari Kalimantan Timur sepertinya Ustaz. Ustaz, yang kami tanyakan adalah bagaimana agar kemudian manajemen dakwah ini semakin maju ke depannya, sebab kita ketahui bahwa untuk mengatur para dai ini tidak sederhana, apalagi mereka yang sudah duluan viral, sementara kan kita kepingin berdakwah itu berjamaah. Mungkin Ustadz bisa berbagi ilmu kepada kami. Terima kasih. Dari IKN Kalimantan Timur. Ya, wah, tidak dia sebutkan namanya Ustadz. Tadi langsung mati semua. Kok langsung mati semua nih? Baik, saya punya moto menulis apa yang diceramahkan dan menceramahkan apa yang ditulis. Jadi kadang-kadang saya udah ceramah, kayaknya perlu ditulis ini. Atau kadang-kadang saya nulis dulu untuk diceramahkan. Sehingga ceramah-ceramah saya itu terdokumentasi dalam bentuk tulisan. Dipilah-pilah aja nanti tentang apa, jadi buku itu. Misalnya, memang diperlukan proses kreatif. Misalnya saya baca di bulan Ramadan itu kan kita tadabbur terhadap Al-Quran. Saya baca Asbabun Nuzul misalnya, yang ditulis oleh Imam Suyuti. Baca Asbabun Nuzul sampai hatam. Lalu saya jadi berpikir, ini Asbabun Nuzul kalau dijadiin materi ceramah, materi pengajian, itu bagaimana ya? Saya berpikir, kalau begitu ini Asbabun Nuzul dipilah-pilah berdasarkan tema. Karena ada ayat-ayat dengan Asbabun Nuzul tentang akidah, saya kelompokkan sendiri. Asbabun Nuzul yang berkaitan dengan akhlak, terus begitu yang lain-lain. Ada 20 tema, saya pilah-pilah tuh 20 tema. Lalu dikasih judul, dikasih pengantar, ceritanya bagaimana, ayatnya, terjemahnya, hikmahnya, sehingga ini bisa disampaikan di majelis taklim, di ceramah-ceramah, bahkan di khutbah bisa. Dan saya membahas tentang itu di beberapa pengajian yang sifatnya rutin. Ada yang rutinnya sebulan sekali, ada yang rutinnya sebulan 2 kali gitu. Dibahas aja itu
Jadi nggak setiap pengajian itu temanya beda jadinya kan. 521 tema. Gitu. Kalau pengajian sebulan sekali 521 tema. Prabowo selesai, itu masih belum selesai nih. Kira-kira begitu kan? Itu baru satu aspek asbabun nuzul, belum yang lain-lain. Lalu orang bertanya, ada seorang dokter, dosen di UIN bertanya, dalam satu acara saya hadir, dia mendekati saya, lalu dia bertanya, Pak Ustadz kan biasa menulis. Iya. Itu rahasianya apa Pak Ustadz? Bisa menulis buku banyak. Saya heran juga, dia dosen, S3, saya kan S1. Kok nanya rahasia menulis? Kan menurut saya nggak perlu ditanya itu, dia juga udah tahu jawabannya. Tapi karena dia nanya, saya jawab. Saya jawab sederhana. Rahasianya adalah niat. Saya niat untuk menulis. Maka kalau niat itu nanti kesampaian. Kalau Anda tidak punya niat ke Bandung, kira-kira nyampe nggak ke Bandung? Nah, gitu. Jadi harus niat. Nulis itu harus diniatkan. Ilmu udah pada punya. Tadi antum bilang udah ceramah di sini, ceramah di sana, tapi itu kan gak ada yang ditulis. Ulama-ulama dulu sudah lama meninggal, tapi kita masih belajar sama dia. Saya istilahnya belajar kepada almarhum. Buya Hamka udah meninggal, kita masih belajar pada Buya Hamka dengan membaca karya tulisnya. Sayyid Qutb sudah lama meninggal, kita masih belajar sama Sayyid Qutb, dan seterusnya. Jadi ada keabadian di situ. Tadi dari Kalimantan Timur katanya sudah baca buku saya, begitu. Saya kan belum kenal, belum tahu. Artinya dia udah belajar sama saya, meskipun saya belum ngajarin secara langsung kan gitu. Baik, apa tadi yang kedua? Oh, dakwah ya. Dakwah itu kan satu tadi, para dai harus meluruskan niat dulu. Luruskan niat. Kalau niat nggak lurus itu repot. Niat nggak bersih itu repot. Jadi luruskan niat. Kalau saya sudah bisa ceramah khutbah dengan baik, saya nggak bisa melayani permintaan orang yang begitu banyak. Setahun itu cuma 52 Jumat. Seandainya saya cuma melayani satu masjid satu Jumat itu paling banter cuma 52 masjid. Di Jakarta masjid itu ada 4.400. Ada 4.500 kira. Tapi tempat sholat Jumat saya perkirakan sampai 6.000 tempat. Kenapa? Karena ada sholat Jumat yang tidak berlangsung di masjid, di kampus, di sekolah, di kantor-kantor, di mall. Itu tidak dihitung dengan 4.500 masjid tadi itu. Nggak dihitung itu. Untuk di Jakarta aja. Itu artinya apa? Saya jangan asik sendirian. Saya harus mengkader. Kenapa? Ya itu sudah logikanya begitu. Saya nggak bisa melayani semua masjid. Sementara masjid membutuhkan khotib-khotib yang baik. Saya harus mengkader. Maka ketika saya mengkader, ada murid-murid yang bisa khutbah, lalu mulai dimanfaatkan orang, kemudian dia makin banyak jadwalnya. Saya senang, saya bersyukur.
saya nggak boleh takut kehilangan, nih ibarat orang dagang ya, saya tidak boleh takut kehilangan pasar. Gitu. Saya malah senang. Kan ada juga orang tidak mau mengkader. Kenapa? Nanti kalau saya kader dia bisa, dia jadi yang maju. Maka luruskan tadi itu niat. Apalagi fakta menunjukkan ada ustadz yang sudah tua, lemah dia udah nggak bisa pergi jauh-jauh untuk berkhutbah, atau orangnya masih belum tua-tua amat tapi udah sakit berat, sakitnya berat, apa? Stroke. Ada ustadz yang stroke, udah setahun nggak bisa khutbah, udah 2 tahun nggak bisa khutbah, gitu. Apalagi ada ustadz yang sudah wafat. Jadi harus ada kader-kader lagi. Nah, semua ini harus dihimpun dalam kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Disinilah pentingnya organisasi, yayasan yang bergerak di bidang dakwah. Maka Hidayatullah ini menjadi wadah yang harus kita kelola dengan baik, dan orang mau terikat dengan kelembagaan. Sayangnya kadang-kadang nih ustadz, ada juga kasus kan, ustadz ini ketika baru dia terikat pada lembaga. Ketika dia sudah kondang, nyelonong sendiri dia. Nggak mau koordinasi. Mestinya kan tetap koordinasi. Ada orang minta saya untuk ceramah, khutbah, tapi saya nggak bisa. Tolong cariin penggantinya, cariin orangnya. Kan namanya koordinasi. Jangan kalau dia nggak bisa, udah jawab nggak bisa sama si panitianya. Saya nggak bisa, udah ada jadwal. Kalau saya nggak bisa, mau nggak dicariin? Saya punya nih anak buah banyak, murid banyak, mau nggak saya cariin? Cuma kadang-kadang panitianya nggak mau dicariin. Kenapa? Trauma dia. Trauma kenapa? Dulu ada ustadz berhalangan, nggak komunikasi lagi, diutus pengganti. Penggantinya tidak bagus. Trauma jadinya dia. Akhirnya apa? Kalau gitu kami cari sendiri Pak Ustadz. Ketika udah mentok nggak dapet, baru dia balik lagi ke saya. Pak Ustadz, siapa itu yang mau diutus? Ente bilang kita mau cari sendiri, nggak dapet. Baik.